Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat pagi kepada seluruh anak-anak, baik itu yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sejarah Islam sejak mulai zaman Rasulullah SAW sampai dengan abad sekarang. Bahwa sejarah Islam awal mula dimulai sejak kelahiran Nabi Muhammad, yakni pada tahun 571. Ini fase kelahiran Nabi Muhammad, fase kelahiran Nabi Muhammad, kelahiran itu pada tahun 571 Masehi, atau lebih tepatnya adalah tanggal 21 April atau 20, ada yang menyebutkan 21 April 571, atau bertepatan dengan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya disebutlah tahun gajah ya. Tahun gajah. Ini kenapa disebut tahun gajah? Pada saat itu adalah penyerangan Raja Abraha ke Mekah, ke kota Mekah, yakni ke kota Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi di dalam surat Al-Fil bahwa kedatangan Raja Abraha itu disambut oleh Tayran Ababil, burung ababil yang membawa kerikil-kerikil panas yang dibawa oleh burung ababil untuk menghancurkan mereka, tentunya dibarengi dengan dibantu dengan tentara-tentara Allah. Nah, fase kelahiran kemudian berlanjut ke fase remaja Rasul, fase remaja, kemudian fase remaja kenabian, kemudian fase kerasulan. Ini fase kenabian itu dimulai umur 25 tahun. Kemudian fase kerasulan itu 40 tahun. Ini adalah sejarah awal dari Islam. Kemudian sejarah Islam dalam catatan sejarah dimulai sejak tahun 650. Ini dan berakhir untuk fase yang pertama. Karena begini, sejarah Islam itu terbagi kepada tiga periode sebetulnya. 3 periode. Kita gambarkan 3 periode saja. Periode pertama adalah periode klasik. Kapan itu klasik? Klasik itu adalah sejak 650 Masehi ya, sampai dengan 1250. Ini disebut fase klasik atau periode klasik, di mana pada tahun-tahun ini Islam mengalami kejayaan, terutama pada masa dinasti Bani Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Ini di fase klasik. Yang kedua adalah fase pertengahan atau periode pertengahan. Nah, periode pertengahan ini adalah periode di mana Islam mengalami kemunduran. Sejak kapan? Dalam sejarah Islam disebutkan sejak tahun 1250 sampai dengan 1800. Di mana pada periode ini bahwa Islam mengalami kemunduran dimulai sejak pemerintahan dinasti Abbasiyah, yang khalifah terakhirnya malah di Eperia
kekuasaan, di mana pada saat itu para haripahnya senang berhura-hura, para haripahnya senang senang berpesta pora di istana kerajaan, sehingga mengalamilah kemunduran pada saat itu. Sebetulnya kemunduran totalnya itu pada tahun 1256, tetapi kemudian dibulatkan di angka 1250 karena pada saat berakhir awal dari pengangkatan khalifah terakhir di dinasti Abbasiyah yang memang melakukan melakukan kepemimpinannya yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul. Kemudian ya ini kerasulan ya, kurang N ya, kerasulan. Kemudian adalah abad modern. Kapan ini abad modern? Abad modern ini berlaku sejak 1800 sampai sekarang. Nah, oke. Ini sebetulnya berlanjut juga setelah Rasulullah wafat, kemudian dilanjutkan oleh para khalifah, Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ini yang kita kenal itu ada 4. Pertama adalah Abu Bakar, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Keseluruhannya sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa memang ini adalah melanjutkan bukan kerasulan tapi melanjutkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Kemudian setelah berakhirnya Khulafaur Rasyidin barulah masuk ke periode klasik. Di mana periode klasik ini ada 2 dinasti yang besar, dinasti yang menguasai hampir setengah atau 1/3 dari dunia. Pertama adalah dinasti Umayyah. Ya. Ini dinasti Umayyah. Yang kedua adalah dinasti Abbasiyah. Di dinasti Abbasiyah ini kita akan menemukan berbagai ilmuwan Muslim yang terkenal, yang kemudian menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan ilmu Islam, baik itu ilmu astronomi, fisika, kimia, bahkan ilmu kedokteran. Kita mengenal adanya Ibnu Sina. Nah, anak-anakku sekalian, di abad pertengahan ini Islam mengalami kemunduran. Akhir dari dinasti Abbasiyah ya, fase kemunduran itu diawali dengan khalifah terakhir dari dinasti Abbasiyah, di mana senang pesta pora, senang hura-hura dan sebagainya khalifahnya pada saat itu. Kemudian dilanjutkan ada fase kemunduran, dilanjutkan ada 3 kerajaan besar. 3 kerajaan besar itu adalah satu ada kerajaan Turki Utsmani. Nulisnya Turki ya. Turki Utsmani. Ini tentu adanya di Turki yang sekarang menjadi negara Islam terkuat persenjataannya. Kemudian ada yang kedua adalah Safawi, kerajaan Safawi.
Sapawi ini adalah kerajaan yang ada di Persia. Kemudian yang ketiganya adalah kerajaan Mogul. Kerajaan Mogul ini adanya di India. Nah, pada fase ini Islam mengalami sinkretisme, percampuran antara budaya-budaya yang terjadi yang ada di India, budaya-budaya yang ada di Persia, kemudian masuk ke dalam ajaran Islam. Baik itu tata cara tradisional mereka dalam beribadah, tata cara mereka dalam keseharian, saya ulangi, itu kemudian mengalami percampuran dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah atau oleh para sahabat, oleh para khalifah di terdahulu. Nah, di sini mengalami percampuran itu. Nah, baik itu di Turki, di Sapawi maupun di Mogul. Nah, pada tahun 1800 sampai dengan sekarang itu ini adalah fase pembaharuan Islam, di mana Islam mengalami perubahan pemikiran yang tadinya sejarah Islam itu atau ajaran Islam itu mengalami percampuran dengan budaya-budaya. Pada saat pembaruan, Islam dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak tokoh-tokohnya yang menjadi tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. Oke. Saya hanya menyampaikan pengantar untuk pembelajaran sejarah Islam yang terdapat di dalam bab 5 untuk kelas 10 dan kelas 11. Ini adalah gambaran umum tentang sejarah Islam secara global, dari mulai sejak fase kelahiran Nabi Muhammad. Di sini Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin di masa remajanya. Sampai dengan umur 25 tahun, beliau masuk ke fase kenabian. Di umur 25 tahun beliau diangkat menjadi nabi, kemudian pada umur 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul, dan beliau mulai menerima wahyu. Tentunya wahyu yang pertama itu sebagaimana banyak disebutkan oleh para ulama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, dan pada saat itu nama Islam mulai dikenalkan dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu alaikumul islam madina. Itu ketika itu nama Islam sudah mulai dikenalkan, bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan ajaran-ajaran sebelumnya yang dibawa oleh para rasul, la nufarriqu bainahum, tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para rasul itu adalah Islam. Nah, Islam secara nama mulai disebutkan pada saat ayat itu turun. Jadi sudah ditetapkan bahwa Islam itu adalah nama agama, ya, nama agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Islam sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW mempercayai bahwa para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah, yang dibebankan kepadanya tugas-tugas ilahiyah, adalah tidak terjadi perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian
kita bergeser ke periode klasik, di mana periode klasik itu adalah fase kemasan, fase kemasan ini adalah pada dinasti Abbasiyah, dinasti Bani Umayyah dan dinasti Abbasiyah ini Islam mengalami kemajuan yang pesat luar biasa. Ditemukannya ilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan yang didapat oleh Islam ini kemudian diambil alih oleh mereka yang beragama Nasoro, oleh mereka yang beragama Yahudi, yang kemudian keilmuan itu nyaris mereka yang mengambil alih semuanya. Dan pada saat terjadi penyerangan Cordoba oleh pihak Nasrani, banyak ulama-ulama atau para ilmuwan yang dibunuh, yang kemudian pada selanjutnya kita kenal dengan Perang Salib. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan ini saya sengaja buatkan videonya dari ruang guru SMA Negeri 1 Sajira untuk melengkapi pembelajaran kalian di kelas, untuk pembelajaran kalian melalui daring. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu komentar kalian dengan menyebut nama dan kelas. Saya tunggu komentar kalian di YouTube maupun di WA grup BJJ. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.